Diawali di Los Angeles, ada bernama Mike, sudah menjadi simbol kejayaan di ruang sidang. Ia dikenal sebagai pengacara jenius, yang mampu membalikkan keadaan paling mustahil sekalipun. Pagi itu, Mike baru saja tiba di gedung pengadilan. Seorang rekan bernama Val menyampaikan kabar penting, yaitu menangani kasus anak seorang sultan kaya raya bernama Louis, yang kini mendekam di penjara karena tuduhan penganiayaan dengan bayaran yang sangat besar. Namun, sebelum persidangan dimulai, ia memutuskan menemui klien lama yang juga tengah berurusan dengan hukum, yaitu seorang ketua geng motor yang ditakuti di jalanan Los Angeles, bukan karena perkara hukum yang akan dijalani, melainkan karena satu hal yang mengganjal. Bayaran untuk jasanya belum juga diberikan. Di satu sisi, peluang besar menanti bersama kasus Louis, yang bisa mendatangkan uang sekaligus nama besar. Hari itu baru dimulai. Tetapi Mike sudah bisa merasakan bahwa permainan hukum yang akan ia jalani tidak sesederhana yang terlihat. Ketua geng motor merasa kesal ketika mendengar kabar bahwa persidangannya ditunda. Baginya, semua urusan hukum diperlukan pembayaran agar kebebasan tercapai. Ketua geng itu terpaksa merendahkan dirinya, bahkan rela bersujud demi memastikan pengacaranya mau kembali bekerja. Sidang berakhir, dan seperti biasa, Mike melangkah keluar dan supirnya sudah menunggu untuk mengantarnya menuju kantor polisi, tempat klien barunya ditahan. Klien itu bukan orang sembarangan. Louis, anak seorang sultan kaya raya yang tersandung kasus penganiayaan dengan bayaran besar. Di tengah jalan, mobil yang ditumpanginya diikuti oleh konvoi geng motor. Mesin berderu, knalpot meraung, dan aroma ancaman, tapi Mike tetap tenang. Bahkan ketika supirnya gugup. Setelah mobilnya dihentikan, salah satu anggota geng motor dan menuntut agar ketua geng segera dibebaskan. Namun bagi Mike, secara profesional, bahwa yang dibutuhkan sekarang sesuai kesepakatan adalah pembayaran $10.000 tunai. Maka Mike bersedia kembali menangani kasus ketua geng motor. Janji pun terucap. Bulan depan sang ketua akan bebas. Usai urusan itu, Mike tiba di kantor polisi. Untuk ketemu Louis, dan tanpa ragu, Mike menyatakan kesediaannya menjadi pengacara Louis. Louis merasa lega karena Mike akan membelanya. Ia bersumpah tidak pernah menyakiti seorang wanita pun. Dengan sikap dingin namun tegas, Mike menenangkannya, memberi isyarat agar menurunkan suara. Dalam dunia hukum, bukan hanya bukti yang berbahaya, melainkan juga telinga yang salah mendengar. Siang harinya, Mike menunjukkan kecerdikannya di ruang sidang. Melalui argumentasi yang tajam dan retorika yang tak terbantahkan, ia berhasil membujuk hakim agar mengubah status Louis dari tahanan penjara. Kini Louis hanya menjadi tahanan kota, meski dengan syarat ketat, sebuah gelang pelacak di kaki yang harus selalu dipakai, memastikan ia tak bisa melarikan diri ke luar negeri. Usai sidang, ketika langkah Mike meninggalkan gedung pengadilan yang ramai, ia berhadapan dengan sosok lain yang sudah menunggunya. Mike bukan sekadar pengacara, ia adalah arsitek strategi hukum, tetapi juga tentang harga diri, kekuasaan, dan permainan uang dalam skala besar. Ini. There he is. Thank you, Sticks. Anytime. Come meet Sticks. It's Jim. Where we headed now? Keesokan paginya, Mike datang ke kantor keluarga Louis, bersamanya ikut Frank, asistennya yang selalu setia mendampingi. Di ruang pertemuan, mereka disambut oleh Ibu Louis, asistennya, serta Louis sendiri. Sebelum rapat dimulai, Mike mengambil kendali ruangan. Dengan wibawa yang tak bisa dibantah, ia menegaskan bahwa kliennya hanyalah Louis. Siapapun selain Louis diminta keluar, termasuk ibunya. Satu-satunya yang diizinkan tetap berada di ruangan adalah sang asisten. Bagi Mike, posisi sang asisten ini kini telah berubah menjadi asisten resmi Louis. Rapat pun dimulai. Louis, yang masih tampak gugup, beratnya. Malam itu, ia menghabiskan waktu di sebuah bar mewah. Setelah pertemuan singkat di bar, Regina sempat menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan Louis. Di atasnya tertera alamat apartemen. Malam itu, ia memarkir mobil di depan apartemen yang tertera di kertas. Namun, dari kejauhan terlihat Regina belum pulang. Ia masih bersama pria yang sebelumnya mesra dengannya di bar seorang tamu bermobil Mustang, yang kemudian hanya disebut Louis sebagai si Mustang. Louis memilih menunggu di dalam mobil, dan setelah pria Mustang itu pergi, ia mengetuk pintu apartemen.
Namun sebelum sempat menyadari apapun, sebuah hantaman keras dari belakang menghantam kepalanya. Gelap seketika. Saat siuman, beberapa polisi telah memenuhi ruangan. Regina tampak bersandar di sofa dengan wajah lebam dan bonyok. Louis langsung diborgol. Semua bukti di ruangan mengarah padanya, menjadikannya tersangka utama dalam dugaan penganiayaan. Cerita itu disampaikan Louis dengan suara bergetar dan langsung memberi perintah singkat kepada Frank. Frank membuka map berisi dokumen kepolisian, lalu ia membacakan isi laporan kepolisian. Versi Regina dalam laporan polisi terdengar jauh lebih gelap. Ia mengaku, begitu pintu apartemen terbuka, Louis langsung menghajarnya dengan brutal. Pukulan bertubi-tubi membuatnya tak berdaya, bahkan sempat ditodong pisau di leher, menghantam kepala Louis hingga ia pingsan. Kontradiksi itu membuat Mike semakin waspada. Di ruang rapat, ia menatap Louis dengan sorot mata yang tajam. Seakan berusaha menembus lapisan terdalam dari setiap kata yang diucapkan, tekanan diberikan, pertanyaan diajukan ulang, dan kebenaran dituntut tanpa kompromi. Namun Louis tetap pada satu versi. Pagi harinya, ia mendatangi rumah Mike dengan wajah layar rekaman. Sosok Regina tampak bersama pria Mustang. Mike tahu, setiap potongan kebenaran yang terbuka hanya akan menyeretnya lebih dalam kepermainan yang berbahaya. Analisis lebih teliti menyingkap satu detail krusial. Pria Mustang ternyata kidal, geri, yang mustahil berasal dari Mike mengambil keputusan. Untuk saat ini, ia memilih mempercayai kliennya. Dengan percaya diri, Mike melangkah ke kantor kejaksaan. Rekaman CCTV dibawanya sebagai kartu teruf. Senjata yang ia yakin mampu membongkar tuduhan palsu. Namun, hasil pertemuan mengejutkan. Setelah menonton rekaman dan menelaah berkas, jaksa tetap bersikeras. Kasus Louis tidak akan dicabut. Bahkan, tuntutan resmi akan diajukan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sore itu, ia duduk di taman bersama Frank, membuka kembali dokumen-dokumen yang diperoleh dari kejaksaan. Lembar demi lembar dipelajari, hingga sebuah detail menghantamnya bagai pukulan telak. Dari laporan tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebuah pisau di apartemen Regina. Amarah Mike meledak tanpa bisa ditahan. Baginya, seorang pengacara hanya mampu berperang dengan satu senjata. Kebenaran penuh. Sekali klien berbohong, sekali ada potongan cerita yang disembunyikan, maka seluruh pertahanan hukum bisa runtuh seketika. Dengan langkah keras, di balik meja interogasi, Mike meletakkan foto barang bukti. Pisau dengan nama Louis terukir jelas pada gagangnya. Tatapannya menusuk, penuh kekecewaan. Semua detail seharusnya sudah diungkap sejak awal, namun benda ini sama sekali tak pernah disebutkan. Rasa frustrasi menyesakkan dadanya. Karena ia tahu, seorang pengacara hanya bisa melindungi sejauh kebenaran yang dibagikan kepadanya. Dan bagi Mike, kejujuran klien adalah garis pertahanan pertama, sekaligus yang terpenting. Louis akhirnya mengakui rahasia yang ia pendam. Bagi Mike, rasa kecewa jauh lebih menusuk daripada sekadar kekalahan di pengadilan. Keesokan harinya, di gedung pengadilan, Mike berpapasan dengan kepala polisi Los Angeles. Sebuah pertemuan singkat yang membuka luka lama. 3 tahun silam, mereka pernah berdiri di sisi yang sama, menangani kasus pembunuhan seorang wanita penghibur. Seorang pria telah dijebloskan ke penjara sebagai pelaku. Namun sejak hari pertama, Mike merasakan ada sesuatu yang janggal. Barang bukti yang rapuh, alibi yang tak meyakinkan, dan kesaksian saksi yang terasa dipaksakan. Kini, malamnya, Mike mencoba mencari jeda dari tekanan yang semakin menjerat pikirannya. Ia bertemu Maggie di bar, mantan istrinya yang juga seorang pengacara. Topik mereka tak jauh dari putri kecil mereka yang tumbuh begitu cepat. Maggie selalu menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa menurunkan beban sejenak. No, I knew. Look, I knew a guy like Minton wasn't above putting a jailhouse snitch on the stand. Keesokan paginya, saat memandangi hasil visum luka di wajah Regina, Mike merasakan sesuatu yang aneh. Luka-luka itu begitu familiar, meninggalkan jejak yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia membolak-balik foto itu dengan dahi berkerut, hingga ingatannya melompat ke masa 3 tahun lalu. Kasus pembunuhan seorang wanita penghibur. Ingatan tentang Martinez muncul jelas. 3 tahun lalu, Martinez adalah kliennya dituduh membunuh seorang wanita penghibur. Martinez sudah berulang kali meyakinkan bahwa dirinya dijebak, bahwa ia tak pernah sanggup melakukan kekejaman seperti itu. Tapi, bukti-bukti waktu itu terlalu kuat, terlalu memberatkan. Siang itu Mike mendatangi
penjara, menjenguk Martinez. Saat Mike memintanya menceritakan kembali semua detail kasus dulu, Martinez menggeleng kepala. Mike menatapnya penuh kesungguhan, memohon bukan sebagai pengacara yang butuh informasi, tapi sebagai seseorang yang menolak membiarkan kebenaran terkubur selamanya. Jika dugaannya benar, Martinez bisa bebas dan pria yang dulu menjebaknya bisa dijebloskan. Malam itu, ia menceritakan kembali bagaimana ia bertemu seorang wanita penghibur di sebuah bar. Ada ketertarikan, ada obrolan singkat, hingga akhirnya ia berniat mengajaknya ke apartemen. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat wanita itu menyapa seorang pria asing. Baiknya, Mike mengeluarkan sebuah foto dari mapnya, meletakkannya perlahan di atas meja. Suaranya tenang, tapi matanya penuh tekanan. Apakah ini pria itu? Apakah ini orang yang dulu menjebakmu? Apakah ini pembunuh sebenarnya? Saat menatap foto Louis, Martinez langsung terpukul oleh trauma yang mengendap begitu lama. Ia meraung, mengamuk, hingga penjaga penjara harus turun tangan menenangkannya. Reaksi itu cukup bagi Mike. Ia tahu, seluruh kebenaran akhirnya terbuka. Pembunuh yang selama ini ia cari, ternyata adalah Louis sendiri, klien yang sedang ia bela. Malam itu, dalam mabuk dan amarah, Mike meluapkan semuanya kepada Frank. Mereka tertipu. Klien yang dikira hanya anak tolol, rupanya seorang psikopat. Louis lah yang 3 tahun lalu membunuh wanita penghibur, lalu menjebak Martinez sebagai kambing hitam. Kini, ia kembali mengulang pola yang sama. Menganiaya Regina, lalu berpura-pura jadi korban jebakan, dan berusaha menyeret pria Mustang sebagai pengalih perhatian. Kenyataannya lebih pahit. Sebagai pengacara, Mike terikat kode etik. Ia tak bisa menyerahkan kliennya sendiri. Setiap bukti otomatis gugur. Setiap tuduhan berbalik. Jadi, jika pengadilan menolak, Louis justru makin kuat dengan catatan kemenangan. Sejak awal, inilah strategi Louis mengikat Mike lewat aturan, menjadikannya benteng, lalu menari bebas di celah hukum, dengan dada yang bergemuruh. Mike bersumpah, bagaimanapun caranya, ia akan menjebloskan bajingan itu ke penjara. Ketika tiba di rumah, Mike mencoba menghibur dirinya dengan menelepon Maggie, untuk menanyakan kabar putri kecil mereka. Namun begitu hendak masuk, langkahnya terhenti. Pintu rumah sudah terbuka. Instingnya langsung siaga. Di dalam, Louis duduk dengan tenang, seolah sudah menunggu sejak lama. Senyum tipis menghiasi wajahnya dengan santai. Ia berkata bahwa ia tahu Mike telah menemui Martinez yang tadi. Tak perlu sembunyi-sembunyi, semua sudah jelas. Lalu dengan dingin, Louis mengaku, dialah yang 3 tahun lalu membunuh wanita penghibur itu. Dialah yang menjebak Martinez. Ceritanya tentang Regina pun ternyata hanyalah kebohongan. Louis sengaja memanipulasi semua orang, termasuk Mike kini. Setelah pengakuan itu, hanya ada satu pertanyaan yang berputar di kepala Mike. Apa yang bisa ia lakukan? Melapor? Tidak mungkin. Ia terikat kode etik pengacara. Setiap langkah salah, justru akan memperkuat posisi Louis. Sebelum pergi, Louis mendekat. Tatapan matanya menusuk, bibirnya tersenyum sinis. Ia bertanya dengan suara lembut namun mengancam. Bagaimana kabar putri kecilmu, Mike? Umurnya berapa sekarang? Sekolah di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, tapi jelas mengandung ancaman. Mike bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Sang pengacara yang disebat-sebat sebagai salah satu yang terbaik di Amerika, kini dipaksa berhadapan dengan kliennya sendiri, seorang pemuda psikopat yang menjadikan hukum sebagai mainan. That's a cute picture of your daughter, Haley. Keesokan paginya, persidangan pertama kasus Louis dimulai. Hari itu hanya tahap pengenalan dengan para juri. Jaksa penuntut berdiri terlebih dahulu, menyampaikan pidato penuh tekanan untuk meyakinkan juri-juri bahwa Louis bersalah. Karakter tajam, penuh bukti, penuh kemarahan yang diarahkan ke kursi terdakwa. Lalu giliran Mike. Ia melangkah dengan tenang. Tidak ada yang bisa menebak, bahkan sedikit pun, bahwa di balik wajah tenang itu tersimpan badai besar. Mike membela Louis habis-habisan. Seakan tak ada yang salah, seakan tak pernah ada ancaman di rumahnya malam itu. Di ruang sidang, ia adalah perisai sempurna bagi kliennya. Sore harinya, saat Mike sedang menonton pertandingan sepak bola putrinya, Maggie datang menghampiri. Wajahnya muram, suaranya bergetar. Ia memberi kabar bahwa Frank baru saja ditemukan tewas tertembak. Listen, slow down a second. Slow down. So you've been here before. Tembak. Amarahnya meluap. Malam itu mabuk berat.
Ia melampiaskan frustrasi kepada follower yang pertama kali memperkenalkannya. Pada Louis kata-kata kasar, tinju di meja, kemarahan tanpa arah. Maggie akhirnya mencoba menenangkan, meski melihat Mike hancur seperti itu. Man, are you nuts? You and Frank would defend him. Why would he take Frank out? Because you lied to me. Okay. Rulé killed Frank. Nobody can beat the tracer, huh? It was him. You lied to me once. Wait, Rulé killed Frank. Taking it off him. Namun malam itu Mike tak bisa tidur. Bayangan wajah Frank terus muncul. Bercampur dengan tatapan dingin Louis, ia menyalahkan dirinya sendiri jika sejak awal ia menolak. Louis, jika sejak awal ia curiga, mungkin Frank masih hidup. Pagi harinya, sebuah telepon membangunkannya. Dari seberang, suara detektif terdengar tegas. Hasil otopsi keluar. Peluru yang menewaskan Frank berasal dari sebuah pistol tua. Tipe langka, hanya dimiliki segelintir orang di Amerika. Kini kepolisian sedang melacak siapa saja yang terdaftar memilikinya. Jika polisi menemukan nama yang tepat, mungkin kebenaran bisa terbuka. Tapi, bagaimana jika nama itu justru mengarah ke jebakan baru yang sudah disiapkan Louis? Louis telah mencuri pistol milik Mike, pistol tua tipe langka, dan dengan cerdik menggunakannya untuk menjebak pengacaranya sendiri. Mike tahu, sejak detik itu, ia bukan hanya membela seorang psikopat di pengadilan, tapi juga bertarung untuk membersihkan namanya sendiri. Siang harinya, sidang kembali digelar. Jaksa penuntut menghadirkan saksi pertama. Seorang pria berpenampilan urakan yang dikenal dengan sebutan pria Mustang. Dengan suara serak dan bahasa tubuh penuh kebohongan, ia menceritakan panjang lebar kejadian malam itu. Katanya, ia hanya sebentar bertemu Regina, lalu pergi. Ia mengaku tak tahu manahu mengapa wanita itu ditemukan babak belur. Ketika kesaksiannya selesai, giliran Mike berdiri. Ruang sidang menjadi tegang. Dengan suara datar namun menusuk, ia bertanya, "Apakah Anda kidal, Tuan Mustang?" Pria Mustang terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Ya." Mike kemudian mengangkat sebuah foto besar gambar luka memar di wajah kanan Regina. Nah, jika memar ini berada di sisi kanan wajah korban, itu berarti pelakunya menggunakan tangan kiri untuk memukul. Ruangan seketika sunyi. Semua mata tertuju pada saksi. Usai sidang, Mike keluar ruangan dengan langkah mantap. Seorang detektif sudah menunggunya dengan wajah serius, lalu menyerahkan surat perintah penggeledahan. Mike mendengarkan tuduhan yang keluar dari mulut detektif itu. Ia dicurigai sebagai pembunuh Frank. Penggeledahan pun dilakukan di rumahnya. Beberapa polisi masuk, membongkar lemari, membuka laci-laci, dan akhirnya mereka menemukan sebuah kotak kosong. Kotak yang dulunya berisi pistol langka milik Mike, pistol yang sama tipenya dengan senjata yang menewaskan Frank. Detektif menatap Mike lama, seolah menimbang. Akhirnya, detektif memilih percaya. Untuk sementara, sore harinya, di sebuah kafe yang sepi, asisten Mike datang membawa map berisi daftar nama saksi. Wajah Mike berubah. Corliss, bukan sembarang narapidana. Ia terkenal di dunia hukum sebagai saksi bayaran pria yang rela menjual kesaksiannya kepada pihak yang mau dan kebetulan, Corliss adalah tahanan satu sel dengan Louis. Mike menutup map perlahan, lalu menatap asistennya. "Kita punya peluang emas. Temui Corliss." Kalau Corliss bicara, bukan hanya juri yang akan mendengar. "Aku ingin kau undang detektif dan kepala polisi juga hadir di ruang sidang." Saatnya mereka melihat siapa sebenarnya Louis. Tapi Mike tahu, berhadapan dengan Louis bukanlah perkara mudah. Pemuda itu selalu satu langkah di depan. Bukannya, hari berikutnya, ruang sidang dipenuhi ketegangan. Jaksa penuntut menghadirkan Regina sebagai saksi. Ia membeberkan kronologi malam kejadian, menjelaskan bagaimana Louis memukulnya hingga tubuhnya penuh memar. Kata-katanya jujur, syarat dengan kepedihan, membuat beberapa juri terlihat menunduk iba. Namun ketika giliran Mike mengambil alih, ia menyoroti latar belakang Regina, hubungannya dengan Louis, hingga kemungkinan adanya motif tersembunyi. Detail dipelintir seperti memeras seorang anak konglomerat. Tekanan itu membuat Regina kehilangan kendali. Emosinya meluap, tangisnya pecah, dan seketika kesaksiannya tampak rapuh di hadapan juri. Perlahan, suasana ruang sidang berbalik. Dari seorang korban yang layak dikasihani, Regina berubah menjadi sosok yang diragukan.
Setelah Regina meninggalkan ruang sidang, giliran saksi dari pihak Mike dipanggil. Seorang wanita tua masuk dengan langkah gemetar Ibu Louise sendiri. Saat menjawab pertanyaan jaksa, ia menjelaskan asal-usul pisau yang ditemukan di tempat kejadian. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mengaku sebagai orang yang menyuruh Louise selalu membawa pisau demi melindungi diri. Para juri yang tadinya tegang kini diliputi rasa iba, terhanyut oleh kesaksian seorang ibu. Sidang hari itu berakhir. Dengan atmosfer penuh simpati terhadap pihak Louis, Mike mengingatkan bahwa hari berikutnya giliran Louis sendiri yang akan memberikan kesaksian. Pada hari terakhir, semua mata tertuju pada Louis ketika ia maju ke kursi saksi. Dengan ekspresi penuh penyesalan, ia menceritakan kronologi malam kejadian dari sudut pandangnya. Matanya berkokek-koka, suaranya liris Yuliola, sedang menanggung beban yang terlalu berat untuk usianya yang masih muda. Ia menggambarkan dirinya sebagai korban fitnah, seorang pemuda dengan masa depan cerah yang bisa hancur hanya karena kesalahan penilaian. Kata-kata itu berhasil mengguncang emosi para juri. Mereka memandang Louis dengan tatapan iba, mulai meragukan kebenaran yang sebelumnya. Sidang yang seharusnya menegakkan keadilan kini berubah menjadi panggung drama Don Mike tahu, rencananya hampir mencapai puncak. Setelah Louis selesai bersaksi, rasa percaya diri menguasai dirinya. Ia yakin kemenangan sudah di depan mata. Kesaksi Regina berhasil dipatahkan, ibunya mengundang simpati, dan dirinya sendiri berhasil menyentuh hati para juri. Namun keyakinan itu hancur seketika. Ia meminta kepada hakim agar sidang diperpanjang 1 hari lagi, karena masih ada satu saksi terakhir yang belum dihadirkan. Hakim menimbang sebentar, lalu mengabulkan permohonan tersebut. Keesokan paginya, ruang sidang kembali dipenuhi. Kehadiran kepala polisi, detektif dan Maggie menambah bobot suasana. Semua menunggu dengan rasa ingin tahu. Ketika jaksa menyebut nama saksi terakhir, ruangan mendadak. Gedut, Corliss seorang narapidana. Teman satu sel Louis diperkenalkan sebagai saksi baru. Mike segera menunjukkan protes keras, berusaha menyingkirkan saksi itu dari persidangan. Namun, keputusan hakim tetap sama. Kesaksian Corliss diterima. Tengen. Nada meyakinkan. Corliss membuka cerita tentang percakapannya bersama Louis di dalam penjara. Menurut pengakuannya, Louis sering membual tentang kejahatan yang telah ia lakukan, termasuk niat untuk membunuh Regina. Namun yang lebih mengejutkan adalah pengakuan mengenai masa lalu. Corliss menyebut bahwa Louis pernah membunuh seorang wanita penghibur bertahun-tahun lalu. Kejahatan itu nyaris terbongkar. Tetapi Louis berhasil mengelabui semua orang dengan menjadikan seorang pria bernama Martinez sebagai kambing hitam. Detektif pun menatap tajam, seolah baru menemukan kunci yang hilang. Louis membeku. Ia tahu dirinya tak pernah menceritakan hal semacam itu pada siapapun di penjara. Ia menatap Corliss dengan rasa tidak percaya. Panik. Ia melirik Mike, berharap ada penjelasan. Mike tetap tenang, pura-pura bingung, padahal semuanya berjalan sesuai rencana yang ia susun. Begitu kepala polisi meninggalkan ruang sidang, Mike mulai bergerak. Dengan kelihayan seorang pengacara ulung, ia menyerang balik. Kata-katanya tajam, pertanyaan-pertanyaannya menusuk. Corliss yang tadi terlihat begitu yakin kini mulai terguncang. Satu demi satu detail kesaksiannya terurai, berubah menjadi keraguan. Di mata para juri, hakim memutuskan untuk memberi waktu istirahat sejenak. Di luar ruang sidang, Louis tak kuasa menahan amarah. Ia menyadari bahwa semua ini pasti ulah Mike. Sebuah jebakan halus yang menjerat dirinya sendiri. Ketika semua kembali ke ruang sidang, keputusan akhir pun dibacakan. Hakim, setelah menimbang seluruh kesaksian dan bukti yang ada, memutuskan bahwa Louis tidak bersalah. Sidang berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Mike. Sementara ibunya menahan haru sambil berterima kasih pada Mike. Putra kesayangannya kembali ke pangkuan. Semua terasa seperti akhir yang bahagia. Namun suasana itu seketika hancur ketika kepala polisi datang dengan rombongan petugas. Dengan tegas ia menahan Louis atas tuduhan pembunuhan seorang wanita penghibur 3 tahun silam. Tiba-tiba, sang ibu terhuyung. Wajahnya pucat diliputi keterkejutan. Mike perlahan mendekat ke Louis, matanya dingin, penuh kemenangan. Di balik senyumnya terselip peringatan yang menohok bahwa inilah buah dari kesombongan Louis, karena berani meremehkan pengacara terbaik di negeri ini. Tak lama kemudian, Louis digiring ke mobil polisi, detektif yang sejak awal mengikuti jalannya. Kasus menghampiri Mike. Rasa kagum jelas terpancar darinya. Sebelum pulang, sopir pribadi Mike menyambutnya dengan senyum puas. Sebagai tanda kewaspadaan, ia menyerahkan pistol, lalu mengucapkan selamat atas keberhasilan sang pengacara lagi-lagi memenangkan kasus rumit. Be careful, all right?
Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sesampainya di rumah, telepon dari Maggie membuat darah Mike berdesir. Louis kembali dibebaskan. Kepala polisi gagal menahannya karena bukti tak cukup. Panik, Mike segera menyuruh Maggie mengungsikan putri kecil mereka ke rumah nenek. I.A. Satter. Betul, seorang psikopat yang terpojok pasti akan menyerang titik terlemah. Tiba-tiba ia teringat gelang pelacak di kaki Louis. Mike segera menghubungi Val. Nah, he's not going to my house, Val. No. It's me. Just shot past your street. He's not headed for your house. Hello. Well, you're welcome. Memintanya melacak keberadaan sang target. Malam itu, sebelum Louis sempat menyentuh rumah Maggie, Mike sudah lebih dulu berdiri di sana, menunggu dengan dingin. Senjata api di genggamannya menjadi garis tipis antara hidup dan mati. Louis datang, penuh keyakinan bahwa ia masih punya kendali. Ancaman demi ancaman ia lontarkan, seolah kemenangan moral kini berpihak padanya. Namun Mike tetap tegak, tenang, dan tanpa gentar. Baginya, melawan Louis bukan berarti harus mengotori tangannya sendiri. Hospital, not the morgue. Hey, Mags. Where are you? Just about home. Ada cara lain yang lebih elegan, lebih mematikan. Malam itu juga, bayangan lain muncul. Di kediaman Mike, Ibunda Louis sudah menunggu. Ternyata darah tak pernah berkhianat sama seperti putranya. Sang ibu pun menyimpan jiwa psikopat. Get the hell out of my house. Singkat itu berakhir dengan cepat, dan untuknya, tak ada jalan keluar selain kematian. Beberapa hari berselang, Mike terlihat di rumah sakit, siap dipulangkan. Luka-luka kecil telah pulih, tapi medan perang belum berakhir. Dalam perjalanan pulang, sopirnya membawa kabar baik. Martinez akhirnya bebas dari penjara. Dan Louis kini kembali ditangkap. Kali ini, kepala polisi berhasil menyusun bukti yang kuat, menjeratnya dalam kasus pembunuhan 3 tahun lalu. Kawanan geng motor menghadang mobil mereka di jalan. Sopir menghentikan kendaraan atas perintah. Mike, dari balik helm, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah menyeramkan melangkah maju. Anggota geng bermuka seram itu meminta bantuan. Kasus kali ini berat. Narkoba ditambah skandal dengan istri polisi. Semua menunggu jawaban Mike. Ia hanya tersenyum. Dengan tenang, ia berkata, gratis, karena untukku, mengalahkan jaksa hanyalah pemanasan. Mempermainkan hakim sekadar hiburan, dan menertawakan bagi kepolisian. Itu sudah jadi kebiasaanku.